Rahayu semuanya. Yang kemarin datang saya tinggal ke Malaysia, yang mana? Yang dari Tulungagung, dari Blitar. Berdua nggih? Dua. Nggih. Sama mana yang satu? Nah, maju sini dengan. Oh, di situ. Nah, situ enggak apa-apa. Ada yang baru mulai malam ini? Panjenengan? Sama siapa lagi? Panjenengan belum? Panjenengan siapa lagi? Satu, laki-lakinya satu. Yang perempuan mana? Nggak ada. Berarti yang mulai malam ini satu. Semalam saya dari Malaysia itu nyampe di Siti Hinggil jam 3 jam 3 malam. Setelah berbenah, saya langsung datang ke Pesanggerahan. Jadi sekitar belum jam 4. Tapi saya lihat ada perempuan tidur 2. Di sini ada laki-laki tidur 2. Ayo, siapa itu? Saya berpikir itu baru mulai, makanya tidak saya bangunkan. Itu baru mulai, saya pikir ya. Tidak boleh itu. Jangan, harus jujur, harus sungguh-sungguh. Makanya apapun yang terjadi, siang itu usahakan bisa tidur. Maksudnya apa? Untuk bekal malam. Jadi manukung atau gembleng itu dimulai dari jam 6.05 sore sampai jam 6.05 pagi. Jadi kalau belum jam itu tidak boleh tidur itu. Itu tirakatnya kita itu seperti itu, tirakatnya itu. Nah, siang digunakan untuk istirahat tidur. Kenapa kok siang yang digunakan untuk istirahat tidur? Siang itu waktunya orang awam beraktivitas. Kalau panjenengan patrap samadhi bersamaan dengan orang-orang beraktivitas, jenengan terganggu. Makanya kita mengambil waktu malam. Jadi patrap samadhi panjenengan harus maksimal. Walaupun tidak patrap samadhi, kalau belum jam 6.05 itu jangan tidur dulu. Supaya manukung panjenengan selesai. Kalau tahu itu bukan pemula, saya bangunkan semalam itu. Jangan terjadi lagi ya. Harus semalam suntuk, harus maksimal semalam suntuk. Nah, terus siangnya dendam boleh, dendam tidur maksudnya, tidur sehari suntuk, makan apa, lapar bangun makan tidur lagi, gitu. Nggak apa-apa, yang penting malamnya itu maksimal kan. Soalnya kalau patrap sama di siang jenengan pasti akan terganggu oleh aktivitasnya orang-orang awam. Entah ada yang motong pohon, mungkin ada suara sengso, ada suara mesin, ada orang anak-anak bermain, dan jenengan terganggu di situ. Satu itu. Yang kedua, motivasi yang diberikan ketika sore hari. Nah, motivasi yang diberikan ketika sore hari itu bekalnya panjenengan semalam suntuk. Nah, jadi semalam suntuk itu bekalnya panjenengan adalah motivasi yang diberikan ketika sore hari itu.
Jadi ketika diberikan motivasi sore hari itu harus disimak benar-benar supaya tidak gagal paham. Kalau belum ngerti bertanya, jangan diam saja, karena itu bekal semalam suntuk. Jadi motivasi yang diberikan sore hari, kalau panjenengan tidak paham, nah semalam suntuk itu jenengan bingung itu, karena motivasinya tidak paham. Nah supaya semalam suntuk itu panjenengan tidak mengalami kebingungan, maka motivasi yang diberikan ketika sore hari, panjenengan harus menyimaknya baik-baik. Belum mengerti, bertanya, jangan main iya tapi nggak paham. Dengan bekal motivasi yang diberikan ketika sore hari, jenengan akan diawasi sore hari saja. Setelah larut malam, setelah setengah malam, nah panjenengan akan dilepas. Dan ketika panjenengan dilepas, itu panjenengan harus belajar. Bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Jadi nggak ditungguin. Jangan sampai jenengan berpikir seperti itu. Nggak ditungguin aja, merdeka. Ngantuk tidur. Makan nggak disempurnakan karena nggak diawasi kan, nggak ditungguin. Nah kalau seperti itu berarti panjenengan tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, apalagi menjaga diri. Nah kalau sudah seperti itu, laku spiritual hakikat hidup panjenengan akan terganggu. Kalau sudah terganggu, panjenengan akan mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, kesulitan-kesulitan di dalam spiritual ini yang ada risiko berbahaya. Kalau risiko berbahayanya belajar ilmu masih bisa diobati, masih bisa dikompromi. Namun kalau resiko bahayanya laku mengkaji diri, ini totalitas bahayanya. Jadi jenengan, makanya saya selalu meminta bersungguh-sungguh, karena di sini nggak ada kompromi. Kalau salah ya salah, nggak bisa kompromi dalam bentuk apapun. Paham nggih? Jadi selepas tengah malam panjenengan mulai belajar bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Itu pelajaran dewasa untuk panjenengan selepas tengah malam. Karena kami yang menemani laku spiritual panjenengan juga butuh patrap samadhi. Jadi tidak mungkin dampingin jenengan, ngawasin jenengan semalam suntuk, itu tidak mungkin. Nah kalau seperti itu berarti kami tidak melakukan patrap samadhi. Kalau seperti itu. Selain yang satu ini, ada di tahapan patrap samadhi apa panjenengan? Semua sudah patrap manunggal jati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 manunggal jati semua, kecuali panjenengan masnya yang karena baru datang. Baru malam ini apa sudah berapa hari panjenengan dari kemarin? Ada yang baru malam ini? Ada, oke. Nah di dalam patrap samadhi manunggal jati itu motivasinya kan diberikan ya ketika sore hari. Bisa paham? Kalau bisa paham, mengalami kesulitan apa tidak? Patrap samadhinya itu mengalami kesulitan apa tidak?
Cuma satu yang tidak mengalami kesulitan. Berarti yang lain mengalami kesulitan. Nah, itu. Kita di sini adalah teman, ya. Kita di sini adalah teman seperjalanan spiritual. Ketika saya duduk di depan panjenengan, saya ingin berkomunikasi sama panjenengan secara akrab. Maka kalau saya bertanya, sambut, disambut, tolong disambut, nggih, jangan diam saja. Kalau panjenengan diam saja, nanti panjenengan tidak paham. Saya juga jadi bingung kalau panjenengannya diam saja. Karena saya sedang tidak jual jamu, tapi seperti orang jual jamu kan, lah panjenengannya diam saja. Khusus, oh mana satu? Oh sana yang dari Blitar. Untuk panjenengan bagaimana? Saya tinggal, jenengan datang untuk menggembleng, saya tinggal ke Malaysia sebegitu lamanya. Bagaimana? Keimanan panjenengan selama saya tinggal itu bagaimana? Apakah resah, gelisah, galau, apa piye? Ya Pak. Berjalan gitu aja. Nah, berjalan begitu saja. Bagus. Nah, kalau panjenengan? Jalan sesuai motivasi Pak Eko. Pernah galau? Enggak. Galau pernah enggak? Tahu galau enggak panjenengan? Galau. Iki Pak web balik enggak ngono. Nah, kan? Mengalami kesulitan tidak? Ini Patrap Samadhi Manunggal Jati panjenengan kan paling lama ini. Nah, mengalami kesulitan tidak? Betul. Kayaknya ya tetap di masalah itu lama dan itu wajar kalau itu. Masih belajar. Yang terpenting tidak mengalami kesulitan itu tadi. Tidak mengalami kesulitan nggih. Untuk semuanya punya pertanyaan tidak? Mungkin ada yang ingin dipahami. Saya Pak, bedanya kesadaran sama ingatan itu apa Pak? Kesadaran itu gerak-gerik hidup. Gerak-gerik hidup. Kalau ingatan itu cara kerjanya otak. Masih belum paham Pak saya Pak. Segitu sederhananya. Kasih contoh satu aja Pak. Ketika panjenengan tidak tidur, apapun yang bersentuhan dengan panjenengan ingat. Ya, panjenengan ingat. Karena apa? Karena panjenengan tidak tidur. Tidak sedang tidur. Artinya otak panjenengan aktif. Nah, kalau kesadaran, sekalipun panjenengan tidur, dia tetap aktif. Jika ada sesuatu yang bersentuhan dengan panjenengan. Oke. Nah, di dalam kesadaran itu ada ingatan. Ya, karena kesadaran adalah gerak-gerik hidup. Hidup berada di dalam tubuh kita. Artinya, apapun yang berkaitan dengan tubuh kita itu terpantau oleh kesadaran. Berarti mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Nah, kalau ingatan, nah ini tidak mencakup semuanya. Di dalam ingatan belum tentu ada kesadaran. Nah, di dalam kesadaran ada ingatan, namun di dalam ingatan belum tentu ada kesadaran. Berarti itu kesadaran itu kayak wadah gitu Pak. Tidak. Kesadaran itu kontrol power. Paham ya? Nah, kesadaran itu kontrol power. Lah sedangkan ingatan itu adalah kontrol. Kontrol itu ya. Oke. Namun yang paling sederhana, kalau ingatan itu cara kerjanya otak kita. Jadi apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang tercium, apa yang terasa oleh mulut kita, nah itu akan direkam oleh otak kita. Nah, rekaman otak kita itulah yang dimaksud ingatan.
kata lain daripada ingatan adalah pikiran. Ya, ingatan atau pikiran atau angan-angan itu adalah cara kerjanya otak. Ya. Nah, kalau nebak-nebak, ngira-ngira, nyangka-nyangka itu cara kerjanya hati kita. Prasangka ya? Nah, itu cara kerjanya hati kita. Nah, kalau ingin, kepengen, nah itu cara kerjanya syahwat kita. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Hakikat penyembelihan itu apakah hakikatnya berkorban? Bergantung. Iya kan, katanya ada akhirnya nanti kita disembelih, apa itu hakikatnya berkorban sebenarnya gitu. Hakikatnya berkorban adalah rela melepaskan. Ketika panjenengan rela melepaskan sesuatu hal, itu berkorban. Jadi berkorban itu bukan menyembelih. Oke, kalau menyembelih itu membunuh. Itu menyembelih. Ada lagi punya. Bagaimana cara yang baik dan tepat untuk tetap setia hidup sama suami? Bagaimana cara yang baik dan tepat untuk setia tuhu kepada suami? Langkah awal, panjenengan harus mengakui bahwa seperti apapun seorang suami, dia adalah kepala rumah tangga, kepala keluarga, pemimpin keluarga. Itu secara umum. Nah, itu secara umum loh ya, itu secara umum. Nah, selebihnya seorang suami adalah penanggung jawab dalam hal apapun. Itu secara hakikat. Lah, dengan panjenengan mengakui kedudukan seorang suami adalah seperti itu, sedikit saja panjenengan tidak ikut suami, panjenengan akan dikejar-kejar rasa dan perasaan bersalah. Padahal sedikit saja ya. Apalagi kalau banyak. Sebodoh apapun seorang suami, secara awam dia adalah pemimpin, kepala keluarga. Secara hakikat, seorang suami adalah sang penanggung jawab. Sebodoh apapun loh itu ya, sebodoh apapun. Oke mbaknya. Suaminya bodoh apa tidak? Nah, kalau pinter berarti lebih dari sekedar itu kan. Wong suami bodoh saja, seorang istri harus mau itu suka ndak suka itu. Ya. Seorang istri suka ndak suka, cocok ndak cocok, setuju tidak setuju dengan kebodohan seorang suami ini, dia tetap harus menyadari itu. Kenapa? Lah kalau ndak cocok, ngapain diterima jadi suaminya? Ngapain diterima? Bisanya diterima kan berarti kan sudah cocok semuanya itu, sudah setuju semuanya itu. Sudah setuju semuanya. Itu mau tidak mau itu. Itu secara awam. Secara laku di dalam mengkaji diri, terlebih menggunakan wahyu panca gaib, setia tuhu kepada seorang suami adalah jalan terbaik untuk menundukkan ego, pamrih, arogan. Nah, seorang istri kalau dia adalah putra kekudangane Romo, tidak ada bedanya dengan suami. Nah, dengan laki-laki itu nggak ada bedanya. Sama, kedudukannya sama. Lah ini sangat bahaya ini.
Nah, sangat bahaya. Makanya saya memberi motivasi kalau sudah bersuami istri, cukup suaminya yang menekung atau gembleng, istrinya tidak perlu. Kalau sampai istrinya ikut gembleng, ada perjanjian dengan saya untuk tidak mendahului seorang suami. Karena apa? Karena kedudukannya sama. Sama-sama uripe, sama-sama putra kekudangane Rama. Hanya beda wujud di dalam jenis kelamin saja. Paham? Artinya agar supaya ego, pamrih, arogan sebagai seorang perempuan itu kemungkinannya sangat besar untuk aktif dan menguasai diri. Bahkan tidak menutup kemungkinan merasa lebih hebat dan lebih tinggi dari suaminya. Maka cara terbaik adalah setia tuhu kepada seorang suami, sekalipun sama-sama dalam ranah manunggal jati, sekalipun sama-sama sebagai putra kekudangane Rama. Oke, mbaknya paham? Ada pertanyaan lain? Nah, gantian, saya yang nanti kalau satu selesai, baru gitu ya. Monggo ibu. Benar enggak sih kalau suami itu akan menanggung dosa keluarganya? Dan tadi Bapak bilang paling penting itu suami ikut manunggal jati. Berarti dengan begitu nanti istri dan anaknya ikut sempurna, Pak. Tadi saya jelaskan secara awam, seorang suami adalah pemimpin atau kepala. Secara spiritual, seorang suami adalah penanggung jawab. Terus tidak lama kemudian kan saya sambung semuanya. Apakah masih kurang? Enggak, Pak. Itu gaya bahasa saya itu seperti tidak berbelit-belit gitu. Kurang konek. Semuanya, bertanggung jawab tentang semuanya. Nah, semuanya ini kalau dibahas, ya nggak cukup, semalam nggak cukup. Makanya saya persimpel semuanya. Yeah. Walaupun istrinya tidak ikut gembleng, tidak ikut manekung, itu akan tertanggung jawab oleh seorang suami. Nah, ini beratnya menjadi orang awam jika sudah berkeluarga itu di situ. Nah, beratnya, jadi tidak gampang menjadi seorang suami itu, tidak mudah, tidak gampang karena dia bertanggung jawab dunia akhirat, dirinya sendiri, anak istrinya beserta keluarga. Lah dari sisi ini saja seorang istri harusnya tidak sulit kan hormat sama suami. Istrinya tidak beragama, istrinya kafir, tidak beragama ya. Suaminya berspiritual, istrinya selamat. Tuh loh. Istrinya berspiritual, suaminya kafir. Nah ini. Tinggal sang istri ini rela apa tidak. Kalau istrinya rela, suami yang kafir ini bisa punya jalan. Kalau istrinya tidak rela, ya putus di situ. Itu perbedaannya di situ. Ada pertanyaan lain? Ibunya dulu. Pertanyaan lain ada? Belum? Ibunya? Masih tentang keluarga, Pak. Ya. Saya karena suami nggak ada, jadi saya ikut berspiritual untuk ikut menyempurnakan. Kan tadi sudah saya jawab. Seorang perempuan kalau berspiritual
ini karena kita sedang di sini, spiritual yang saya maksud ini wahyu panca gaib loh ya, bukan yang lain loh. Nanti jenengan ngerekamnya yang lain. Nah, kalau perempuan ini berspiritual, kedudukannya sama suami itu loh sama. Nah, kedudukannya sama suami loh sama. Itu saya pakai bahasa suami, bahasa lain mungkin panjenengan kurang pahamnya karena saya menggunakan bahasa suami. Perempuan yang berspiritual ini kedudukannya dengan laki-laki itu sama. Nah, maksudnya gitu. Kalau tidak paham suami, nah, jenengan protes suaminya sudah nggak ada kan. Artinya walaupun perempuan, kalau panjenengan berspiritual dalam artian mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman panjenengan tidak beda dengan laki-laki itu, sama saja. Oke ibunya. Nah, ada lagi? Hah? Sampun. Nah, ini tinggal yang cowok-cowok, yang laki-laki. Oh, Mas Gayo. Mas Gayo ya. Gimana Mas Gayo? Ini Pak, dalam Patra Samadhi Pak, untuk saya yang mengalami itu dalam Patra Samadhi awalnya enak ya, enak tapi terhentikan karena rasa sakit. Nah, seperti itu apakah nanti akan hilang atau itu karena dari organ tubuh kita yang lagi tidak sehat atau dari luar karena sifat kita ada salah dari orang lain atau bagaimana Pak? Gini. Jadi mungkin apakah ada teknik khusus atau bagaimana untuk rasa sakitnya seperti itu? Kehidupan itu kan laku. Nah ini jenengan paham laku enggak ini? Kehidupan itu laku. Laku ini jenengan paham belum? Gerak-gerik atau perilaku, gerak-gerik atau perilaku. Enggak, saya nanyanya sederhana aja, jenengan paham belum? Belum. Nah, belum. Oke. Saya enggak minta penjelasan, saya nanya panjenengan paham belum? Arti maksudnya laku ini tadi. Nah, laku itu tujuan. Nah, jadi kehidupan itu adalah laku. Kata lainnya kehidupan adalah tujuan. Nah, tujuan ini bermula dari niat atau keinginan. Niat atau keinginan. Paham nggih? Lah, niat ini ketika dilakukan bentuk upayanya, maka kita akan diproses. Ini suka nggak suka jenengan. Ketika panjenengan berupaya melakukan niat, melakukan tujuan itu, maka kita akan diproses. Kalau panjenengan mau melalui prosesnya, ya pasti panjenengan akan sampai pada tujuan. Apa yang panjenengan inginkan bisa panjenengan dapatkan. Itu hukum alam. Nah, sekarang yang perlu panjenengan pahami adalah proses ini tadi. Prosesnya apa? Ya bergantung niat panjenengan toh. Bergantung. Nah, kalau niat panjenengan mau mencari uang dengan cara nyangkul, prosesnya ya capek, boyo dengkeken, itu prosesnya itu. Mandi lumpur di sawah atau di ladang, itu prosesnya. Nah, kalau panjenengan punya niat mencari uang dengan cara jadi sopir, ya panjenengan akan bawa mobil kemana-mana, itu prosesnya. Lah bawa mobil kemana-mana ini jenengan harus fokus, ya harus ini panca indera ini harus panjenengan gunakan untuk mengendalikan kendaraan itu prosesnya. Lah iku ya ana mumete, ana jengkele, kalau ada motor nyebrang sembarangan ya asu ngono barang. Itu bagian dari prosesnya.
bagian dari prosesnya itu. Berarti itu tergantung pekerjaannya kalau passionnya Niatnya. niatnya. Nah, kalau niat panjenengan mencari uang dengan cara berdagang, iya panjenengan akan mengalami proses dinyang. Ning ora ngenyange ora pantes gitu ya, kan jengkel ke. Itu bagian prosesnya. Nah, kalau panjenengan ingin mengenal jati diri, prosesnya apa? Sikile gringgingen, bokonge panas. Itu prosesnya lah. Nah, semua proses itu jenengan tinggal mau apa enggak. Kalau mau ya jenengan sampai gitu. Kalau mau ya jenengan sampai. Jadi nggak ada tekniknya supaya ketika duduk bersama di boyoknya tidak nggak ada tekniknya, wong itu proses kok. Proses yang harus kau terima, proses yang harus kau lalui. Nah. Oke. Satu itu. Nah, sekarang saya ngambil sampel keluar. Ketika kita berniat atau bertujuan untuk bisa mendapatkan uang, karena pengalaman saya adalah nyangkul di sawah, maka untuk bisa mendapatkan uang saya harus buruh nyangkul di sawah. Kalau punya lahan sendiri ya nyangkul di sawah lahannya sendiri, kan gitu. Ketika mencangkul, karena tanahnya ulet atau lengket dicangkul, kan dikipat-kipatnya kan yang tangan jarem ya. Boyok yo kaku. Nah, ketika tangannya jarem akibat nyangkul itu tadi, pinggangnya kaku akibat nyangkul itu, panjenengan permasalahkan tidak? Kalau panjenengan permasalahkan, nyangkulnya nggak selesai-selesai, bayarannya nggak dapet-dapet. Sama. Nah, panjenengan sama. Kalau panjenengan permas, ya nggak nyampe-nyampe. Jadi apa aku ini kakean dosa? Apakah saya yang banyak dosa sih? Apakah duduk saya tidak tepat? Apakah ada cara? Ya jenenge mempermasalahkan proses. Ya nggak nyampe-nyampe. Karena prosesnya panjenengan permasalahkan. Oke. Saking inginnya cepat-cepat dapat bayaran, walaupun sisa nyangkul kemarin pinggangnya masih kaku, tetap berangkat manggul pacul, rek. Itu, gitu. Oke. Jadi makanya panjenengan diberi motivasi. Apapun bentuk prosesnya sikapi dengan diam, maksudnya gitu, supaya tidak mempermasalahkan proses. Ketika proses ini dipermasalahkan, dia akan mempersulit kita, memperlama kita. Tapi nggak kuat Pak Wet, wah pinggangnya kayak nggak patah beneran kok, itu kayak toh. Kalau istirahat dari patar sama dia kan sudah selesai kan. Mau kayak nggak patah beneran kok pinggangnya. Tapi bener Pak Wet, diam nggak bisa. Ingat, panjenengan punya wahyu pancalaku, panjenengan punya iman. Nah, wahyu pancalaku atau iman yang panjenengan miliki ini bisa panjenengan gunakan ketika panjenengan mengalami amat sangat. Tahu amat sangat. Misalnya pinggangnya sakitnya amat sangat, jenengan wis ora kuat gitu. Bener-bener tidak kuat, guys. Nah, panjenengan boleh menyerah menggunakan wahyu pancalaku sebagai sifat, jangan sebagai sikap. Wahyu pancalaku sebagai sikap itu dari awal sampai di awal samadhi.
Ya. Nah, ini wahyu pancalaku sebagai sikap. Artinya kalau panjenengan sudah sampai di ranah samadhi, panjenengan hanya memiliki wahyu pancalaku sebagai sifat. Karena wahyu pancalaku sebagai sikap sudah tadi kan, ketika kita melakukan patrap dengan bacaan masing-masing. Nah, samadhi panjenengan memiliki wahyu pancalaku sebagai sifat. Lah, panjenengan memiliki itu mbok digunakan. Kalau memang tidak kuat, kalau memang tidak mampu. Nah, kalau panjenengan tidak menggunakannya, berarti panjenengan disestempel kuat. Nah, buktinya nggak nyerah kok, ngempet kan? Ya, margo ngempet, buyar semua. Nah, daripada buyar ya mending menggunakan wahyu pancalaku toh. Tuhan, ora kuat aku. Selesai lah timbangannya buyar. Tadi wahyu pancalaku sebagai sikap yang sudah digunakan mana buyar kabeh gara-gara ngempet itu tadi kan. Caranya gitu. Nih. Ketika panjenengan istirahat, manfaatkan waktu untuk membaca apa yang saya pajang di sini. Karena semua yang saya pajang di sini itulah yang berhasil mengantarkan saya sampai di posisi ini. Saya tidak menggunakan itu, saya menggunakan hanya ini saja yang saya pajang di sini. Ada lagi, Mas Gayo, ada lagi? Cukup. Yang lain? Pak, itu semisal kalau bacaan itu kalau di tangan orang awam gitu ya, itu kan bakal jadi bahaya. Nah, jujur aja ini ya Pak ya, saya sempat lihat videonya Pak Web tuh beberapa episode lah tentang baru-baru ini. Ya kan penasaran lagi bacaannya itu apa? Yang itu loh Pak. Ada yang bagian penjelasannya ini. Saya screenshot, saya hafalin di rumah. Terus kalau itu sempat itu ngambil kadal ya nih kayak ini bacaan itu. Nah, dari situ kan saya tahu cara kerjanya. Oh Pak itu cara main ini berarti disingkat-singkat, gak tidak kata kerja lah. Saya sempat paham kan Pak ya, gak terlalu hafal lah. Itu kan saya sempat iseng-iseng ya. Iseng-iseng kok ada udan sih, aku tak bener bosku lagi ini hujannya madeg, berarti sedikit langsung cekop langsung masuk angin lorong malah. Jadi si jiwa ini langsung ketika itu dari situ saya sadar, oh berarti omongannya Pak Arif berarti benar kan itu. Terus pertanyaannya itu emang sebahaya itu kan? Iya, karena mereka berlima itu kan suci, dan kesuciannya itu manifestasi Tuhan. Walaupun gak hafal 100% tapi kalau ngerti itu bisa menggunakan. Bisa. Ya. Dan ketika digunakan oleh orang awam berarti kan bukan orang suci kan, orang awam kan. Nah, itu akan ngefek kepada raganya. Ngefek pada raganya. Itu kejadian yang saya iseng-iseng itu tadi sampai sakitnya tuh parah itu Pak. Sampai pakai mijil sampurno, sampai 2 kali tidur gak bisa, bangun gak bisa. Langsung lega gitu. Jadi itu enggak seberapa. Enggak seberapa. Kalau panjenengan menggunakannya lebih lagi, tuntutannya akan lebih lagi. Penuntutannya akan lebih lagi. Saya nggak percaya lah apa yang dikatakan Pak Web, tapi berjalan memiliki ya. Ada lagi. Yang lain. Monggo, Kak, mungkin punya pertanyaan yang lain. Tentang patrap samadhi. Jadi pengaruh patrap samadhi yang dilakukan oleh seorang itu efek di luar dirinya di kehidupan masyarakat itu pribadinya seperti apa? Makna daripada patrap samadhi adalah mempersiapkan diri untuk dikuasai oleh hidup. Sebab karena itu diam. Ya, inti daripada samadhi adalah diam.
Dengan diam, hidup kita akan mudah menguasai jiwa raganya. Jadi jiwa raga kita itu milik hidup. Jadi yang berkuasa atau yang punya hak menggunakan jiwa raga kita itu hanya hidup. Ya. Namun di dalam diri kita ada ego, pamrih, arogan. Ego, pamrih, arogan ini sifat Tuhan. Yang punya hak menggunakan ego, pamrih, arogan ini hanya Tuhan. Makhluk tidak diperkenankan. Ya. Karena ego, pamrih, arogan ini adalah sifat Tuhan, dia bisa aktif dengan sendirinya walaupun tanpa organ. Nah, karena dia bisa aktif dengan sendirinya tanpa organ sekalipun, maka jiwa raga kita bisa digunakan oleh ego atau pamrih atau arogan, tidak digunakan oleh hidup. Lah, ketika jiwa raga kita ini digunakan oleh ego atau pamrih atau arogan, disitulah lahir dosa, lahir salah, lahir luput, lahir karma. Karena apa? Hidup menuntut tanggung jawab. Seperti itu. Jadi siapapun dia, ketika melakukan patrap samadhi, ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, tahu tidak tahu, berarti dia menyediakan jiwa raganya untuk dikuasai oleh hidup. Walaupun dia ngerti atau tidak loh ya. Jadi ketika dia melakukan patrap samadhi, berarti dia menyerahkan jiwa raganya kepada hidup, mempercayakan jiwa raganya kepada hidup, mempersiapkan jiwa raganya kepada hidup. Efeknya, kalau diibaratkan sebuah keilmuan, hidup itu adalah tuan rumah, raga ini adalah rumah, jiwa itu adalah perangkat rumah. Jadi yang namanya tuan rumah, jika lantai rumahnya kotor, pasti akan disapu atau dipel. Kalau ada genteng yang bocor, pasti akan diperbaiki, jika parah diganti. Nah, ketika lantai rumah ini disapu atau dipel, sentuhan alat untuk nyapu, sentuhan alat untuk ngepel dengan lantai, ya pasti tidak mungkin kering, orang mungkin ya, mesti pegel-pegel. Nah, itu sentuhannya, itu prosesnya. Apalagi kalau ada genteng yang pecah, bocor kan, perlu diganti kan. Tuan rumahnya akan ngambil ondo, ya kan, naik ganti lotak-lotak. Kalau gentengnya dipaku, pakunya dicabut, nah itu efeknya kan nggak enak di raga. Efeknya kan nggak enak. Nah, kalau rumah dan perangkat rumahnya baik-baik saja, ya tidak ada yang dilakukan oleh tuan rumah, ya kan, duduk santai, ya kan, nonton TV, jigang dan lain sebagainya, nggak ada yang dilakukan. Nah, karena tidak ada yang perlu dibersihkan, tidak ada yang perlu diperbaiki, tidak ada yang perlu diperindah, ya enak. Raganya enak, efeknya di raga enak. Itu efek pada diri ketika melakukan patrap. Jadi kesimpulannya yang perlu kita sadari, ketika kita melakukan patrap samadhi, berarti kita sudah wahyu pancalaku. Ketika kita melakukan patrap samadhi, berarti kita sedang berwahyu pancalaku. Kalau sudah berwahyu pancalaku, selain dia mau ngapain? Coba dengan renungnya aja itu wahyu pancalaku itu. Selain dia mau ngapain kalau sudah seperti itu? Itu hakikat patrap samadhi. Jadi patrap samadhi itu bukan menyembah.
Patrap samadhi itu bukan menyembah, patrap samadhi itu bukan mencari wisik, mencari petunjuk, mencari bisikan, bukan. Patrap samadhi itu adalah mempersiapkan jiwa raga supaya dapat dikuasai oleh hidup dengan mudah. Makanya motivasi yang diberikan nonaktifkan otak atau pikiran, arti maksudnya ndak usah berpikir apapun. Nonaktifkan hati atau batin, maksudnya ndak usah batin-batin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat, arti maksudnya ndak usah mencari atau bertujuan atau berkeinginan apapun, diam saja. Karena tujuan atau hakikat daripada patrap samadhi adalah menyerahkan jiwa raga atau mempercayakan jiwa raga atau mempersilahkan atau mempersiapkan jiwa raga untuk dikuasai oleh hidup, karena hidup yang punya hak menggunakan jiwa raga. Jadi jiwa raga kita kalau tidak digunakan oleh hidup, iyo disentuh dosa, salah, luput, karma. Jika tidak digunakan oleh hidup. Oke. Ada lagi. Itu pengaruh pada diri pribadi. Nah, pengaruh untuk di luar pribadinya, yo walaupun panjenengan tidak ganteng, yo dikangeni wong akeh, margo bersih hatinya kan, otaknya bersih. Walaupun panjenengan ndak pakai ilmu pelet semar mesem, yo disenengi wong akeh. Walaupun panjenengan tidak punya pengalaman, yo omong saomong dipercaya wong akeh. Karena apa? Bersih otaknya, bersih hatinya, bersih syahwatnya. Jadi auranya itu menarik perhatian orang lain. Nggih. Salah yo ora iso nyenggol, luput yo ndak bisa dateng, dosa yo ndak bisa datang, karma yo ndak bisa menyentuh. Lah wong resik. Ada lagi, monggo. Ada lagi? Masih? Ayo kok meneng ae. Anu Pak, kenapa di papat kanu pancer itu namanya mutmainah Allah hidup Allah dan supiah Pak? Ya takono Gusti Allah kono. Emangnya aku sing jenengi? Ya ndak tahu saya lah. Oh dia jaga ini loh Pak, mantuk oke ini kan Pak koordinator. Nah, iya. Kena sapa jenenge sampean? Lutfian. Lutfian. Nyang apa wujud kuwi dijenengi Lutfian? Aduh mikir ngono Pak. Ya, ono urusan karo bapakmu. Nyapa mbiyen aku mbok jenengi kuwi, Pak. Monggo yang lain monggo nanya. Ini mumpung. Saya, Pak. Ya. Apakah dengan adanya manusia berperilaku manunggal jati di setiap daerah tetap aman dari bencana? Tidak. Enggak, Pak. Tidak. Hukum alam tetap berlaku. Aman ya untuk keluarga panjenengan. Ya untuk orang lain. Maaf lagi Pak, ini kan gonjang ganjing 2025 ini penangkapan saya sih kayaknya mengerikan gitu. Nggak usah berpikir jauh, karena nanti masih belum milik kita. Tadi juga sudah bukan milik kita. Milik kita yang sah resmi adalah saat ini. Maka sadari saat ini, terima saat ini, syukuri saat ini. Oke. Monggo yang lain. Bapaknya, masnya, panjenengan dari mana? Lampung. Lampung. Gimana? Sendiri? Nah, bagaimana? Oh, ini sing takokne mau. Pantesan istrinya jenengan nanya gitu loh, jenengan meneng ayo. Ben ketok cerdas sithik ngono lho, takono. Nah, takon.
Awas lo, nanti jenengan kalau sudah pulang meninggalkan pesanggeran ini, istrimu adalah sejajar dengan dirimu. Jadi kau harus menghormati istrimu. Oke. Begitu juga istrinya, setia tuhu sama suami. Monggo. Bapaknya dari mana? Aceh. Wah, ini dari Aceh ini. Ya salam Aceh. Ada pertanyaan? Belum ada. Tadi apa yang saya uraikan paham ya? Oke, siap. Sendiri Aceh. Perempat. Yang mana sepatunya? Yang Aceh mana? Oh, panjenengan Aceh. Asli Aceh apa pendatang? Pendatang. Aslinya? Jawa. Wah, bandrekan. Panjenengan asli Aceh? Jawa juga. Aceh Jawa juga. Nah, Pak merantau tapi lahir di Aceh. Nenek di Aceh. Nah, iya lahir di Aceh, tidak? Iya. Berempat yang dua mana? Oh, sama panjenengan. Oh, sama panjenengan juga. Oke. Panjenengan jauh loh Aceh itu ya. Aceh Boyolali itu jauh sekali. Jadi panjenengan mesti pandai-pandai bertanya. Nah, harus mesti pandai-pandai bertanya. Jangan sampai mengalami kebingungan nanti di sana. Maka coba tanyakan apa yang ingin diketahui. Masih tentang patrap samadhi. Karena Siap. saya pikir patrap samadhi itu sungguh sangat langka sekali. Untuk mencintai, untuk mencintai patrap samadhi ini itu bagaimana? Supaya kita nggak lalai, nggak lupa. Ketika kita pulang nanti kita tetap dalam posisi dalam menunggu. Pertanyaan yang cantik. Untuk bisa mencintai patrap samadhi, nah ini. Tadi tentang hakikat daripada patrap samadhi sudah paham ya? Manakala jiwa raga seorang manusia digunakan oleh hidupnya, nah itulah yang dimaksud Baitullah. Rumah Tuhan. Itulah yang dimaksud orang mukmin. Tempat bertajali. Nah, kalau sudah seperti itu, mau apa panjenengan? Tidak ada sesuatu apapun yang panjenengan tidak bisa kalau sudah seperti itu. Ketika seorang manusia berhasil mempertahankan dirinya di situ, maka tidak ada bedanya antara engkau dan aku. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya tidak ada yang tidak mampu kau lakukan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kau lakukan kalau engkau menghendaki. Ada yang lebih dari itu. Artinya untuk bisa seperti itu harus dipertahankan. Mempertahankan memang susah kalau kitanya tidak cinta. Mempertahankan sesuatu yang kita tidak cinta bisa. Maka saya katakan pertanyaan Bapak sangat cantik. Itu adalah cara untuk mencintai patrap samadhi, adalah memahami patrap samadhi itu apa. Satu itu. Kalau tidak memahami patrap samadhi itu apa, bagaimana bisa mencintai? Kalau berbicara bisnis, hasilnya patrap samadhi itu apa? Mesti paham itu. Nah, kalau tidak paham di situ, belum paham di situ, bagaimana bisa mencintai? Dan
dan hanya dengan patrap samadhi. Hidup bisa mikrot, bertemu sang empunya. Itu kejadiannya hanya dengan patrap samadhi. Hanya dengan patrap samadhi kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki bercinta dengan yang dimaksud Tuhan. Hanya dengan patrap samadhi. Kalau bukan dengan patrap samadhi tidak bisa, ada sekat di situ. Kalau bukan patrap samadhi ada sekat di situ. Ya. Aku adalah batinnya manusia, manusia adalah wujud kenyataan dohirku. Di posisi itu, di patrap samadhi itu katanya. Jadi bisa diambil kesimpulan, satu-satunya teknik untuk bisa bertatap wajah dengan yang dimaksud Tuhan adalah patrap samadhi. Satu-satunya teknik untuk bisa bercengkrama dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bersendaguro dengan Tuhan, bercinta dengan Tuhan, hanya patrap samadhi. Dan hanya dengan patrap samadhi, dan hanya ketika patrap samadhi jiwa raga kita itu benar-benar digunakan oleh hidup tanpa tercampuri oleh apapun. Oke? Jadi patrap samadhi ini bukan mencari sesuatu, bukan bertanya-tanya tentang sesuatu, bukan menuju ke sesuatu, bukan. Patrap samadhi itu, patrap samadhi ini adalah bagian daripada laku suci. Karena hakikat dari patrap samadhi adalah menyerahkan jiwa raganya, atau mempercayakan jiwa raganya, atau menyediakan atau mempersiapkan jiwa raganya untuk digunakan oleh hidup. Dan ketika jiwa raga kita digunakan oleh hidup, maka disitulah yang dimaksud Tuhan akan bertahta di dalam Baitul Makmur, yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran. Baitul Muharram yang sering saya bahasakan sederhana sebagai hati atau batin. Dan Baitul Muqaddas yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Itu adalah 3 singgasana, tempat di mana yang dimaksud Tuhan bertahta ketika mencipta, ketika memelihara, dan ketika menyempurnakan apapun. Ada lagi yang dari Aceh, tinggal 2 ini, 3 ini yang belum bertanya ini Aceh ini. Bagaimana kabarmu Aceh? Ada pertanyaan lagi? Ayo. Hah? Patrap samadhi hanya dilakukan di sini aja, di rumah. Kalau patrap samadhi hanya dilakukan di sini, pulang tidak, ya berarti tidak dipertahankan. Namanya tidak dipertahankan kan? Namun yang pasti jangan kau pikirkan tentang pulang nanti. Nah, ya, selesaikan dulu manekumu, karena nanti kalau manekumu sudah selesai ada motivasi berikutnya, ya, motivasi khusus untuk ketika sudah meninggalkan pesanggrahan. Jadi jangan risaukan dulu itu. Nah, bertanya tentang sekarang ini dulu. Ayo, apa? Ada lagi? Halo? Ada lagi? Oke.
terpenting dan terutama di dalam menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi adalah bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Itu penting dan utama. Jika tidak, maka kemungkinannya sangat besar kita keluar dari laku suci. Mengerti, memahami, mengetahui, dan melakukan laku tidur yang baik dan tepat, bangun dari tidur yang baik dan tepat, mandi yang baik dan tepat, makan yang baik dan tepat, minum yang baik dan tepat, berkata-kata yang baik dan tepat, berpikir yang baik dan tepat. Semuanya itu bergantung pada diri panjenengan. Kalau tidak, panjenengan akan memiliki banyak tuntutan-tuntutan. Misal contoh, mau minum, dimulai dari mengayunkan tangan mengambil gelas ini, kesadaran sudah digunakan. Wahai wedang teh, engkau berasal dari hidup, milik hidup. Sekarang akan aku kembalikan kepada hidup dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu selamat. Baru diminum kan? Ingat, kesempurnaan teh ini bergantung pada laku panjenengan. Setelah disempurnakan, diminum. Setelah minum habis, jalan, di sana berbuat jahat, maka teh ini gagal sempurna. Makan, wahai nasi dan lauk pauknya, engkau berasal dari hidup, sekarang hendak aku kembalikan atau akan aku kembalikan kepada hidup dengan sempurna melalui lakuku. Ingat ini sabdanya, melalui lakuku, melalui perbuatanku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu selamat. Setelah makan, ngegunjing tetangga. Artinya nasi dan lauk pauknya itu gagal sempurna. Dan dia akan menuntut panjenengan, karena panjenengan sudah menjanjikan kesempurnaan kepada nasi dan lauk pauknya itu kan panjenengan sudah menjanjikan kesempurnaan. Dalam kenyataannya, dalam prosesnya, nasi dan lauk pauk ini gagal sempurna. Karena apa? Karena kitanya tidak laku suci. Mitnah orang, ngegunjing orang, membuli orang, berbuat jahat. Nah, artinya nasi dan lauk pauk plus ini komplit ya. Nasi lauk pauk ada nasi, ada kuah ya, ada bumbu aja jumlahnya banyak banget tuh bumbunya. Sayuran ada, nuntut semua. Kau mana kesempurnaan yang engkau janjikan? Ngejar terus dia. Jadi jangan enak-enak aja makan disempurnakan tanpa kau sadari di situ ada kalimat melalui lakuku. Artinya dia bergantung kepada amal perbuatan kita kalau dalam bahasa awamnya. Nah, amal perbuatan kita tidak baik, ya gagal sempurna dia. Nah, karena gagal sempurna dia akan menagih janji, mana kesempurnaan yang kau janjikan.
tidak ditepat-tepati, dia akan meracuni organ tubuh kita. Jadilah kolesterol, darah tinggi. Oh iya. Jadi penyakit ya Pak. Ya, karena diiming-imingi kesempurnaan tapi dia tidak sempurna, kan dia makan organ tubuh kita. Oke. Oke. Mandi. Sebelum mandi, melakukan mijil sesuci. Mandi, Pak. Selesai mandi, anduknya dilempar aja, sabunnya main lempar aja. Seperti inikah kesempurnaan yang engkau janjikan? Waduh. Banyak manusia hidup di dunia ini yang berspiritual itu banyak sekali. Namun kebanyakan itu belum tentu paham caranya makan yang baik dan tepat, caranya minum yang baik dan tepat, caranya tidur belum tentu paham itu. Karena itu adalah kesejatian spiritual. Bukan orang berspiritual jika tidak paham itu. Oke. Pergaulanmu bergantung seberapa peka ketika menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu bergantung di situ. Panjenengan tidak peka ya seakan biasa-biasa saja. Sedangkan Tuhanmu itu bergantung seberapa diam samadimu. Bergantung di situ. Ayo, ada lagi yang punya pertanyaan? Loh, kok podo pating melompong toh? Nanya, ayo. Ya Masnya? Blitar. Punya pertanyaan? Dereng. Nah, ini kadang kita baru mulai malam ini. Punya maju sini Masnya, maju sini. Ayo, punya pertanyaan enggak? Nanya-nanya. Kalau di YouTube jenengan enggak bisa nanya. Ini mumpung ketemu langsung sama orangnya. Ada pertanyaan enggak? Ini dari Tulungagung, Jawa Timur. Hah? Ayo. Ayo. Punya pertanyaan enggak? Belum ada? Masnya? Ada? Ada titik. Nah, tentang apa itu? Pencapaian di jati diri itu yang kalau bisa membawa diri, menempatkan diri itu, kalau kesadarannya terputus itu gimana? Ya nggak gimana-gimana, itu natural. Jadi kita nggak bisa, nggak putus itu nggak bisa. Kalau nggak putus berarti Tuhan itu. Nah, kalau nggak putus berarti ya pasti putus lah. Itu pasti itu. Panjenengan punya Android kan? Selama panjenengan punya Android, apakah tidak pernah mengalami jaringan putus? Itu hukum alam itu, natural hukum alam. Yang terpenting kita tidak mempermasalahkan. Mau putus berapa kali pun, kalau kita tidak mempermasalahkan, tidak akan jadi masalah. Tidak pernah putus, kalau kita mempermasalahkan, jadilah masalah. Terima kasih. Oke, ada lagi. Tadi yang dimotivasikan sore hari paham? Ya. Nah, itu adalah bekal semalam suntuk untuk panjenengan laku. Ya, nanti besoknya lagi ketika diberi motivasi sore hari, simak baik-baik supaya panjenengan tidak gagal paham. Kalau belum mengerti, tanya. Jangan main iya saja, jangan main siap saja. Kalau belum mengerti, tanya sampai jenengan paham. Karena kalau tidak paham, semalam suntuk itu jenengan bingung nanti.
Nah, kalau bingung, nah ini yang gawat ini. Kajian diri mengalami bingung, ini bahaya. Karena apa? Karena bingung itu adalah jembatan. Jembatan menuju halusinasi. Ini bahayanya di sini. Makanya panjenengan harus berusaha untuk tidak bingung. Nah, supaya tidak bingung, jenengan kan harus paham. Nah, kalau sudah berhalusinasi, gawat itu. Kajian diri yang sedang kita lakukan bersama ini adalah kenyataan hidup. Jadi semuanya harus serba realita, semuanya harus serba nyata. Tidak bisa berhayal, membayangkan, semu, berhalusinasi, tidak bisa. Oke, terutama ketika bersamadi. Hidup berkata kepada sedulur papatnya, jangan bangga dulu karena merasa sudah berwahyu pancalaku atau beriman. Kalau aku belum menguji wahyu pancalakumu atau keimananmu. Nah, ini kejadiannya ada di samadhi. Nah, kejadiannya ada ketika panjenengan bersamadhi. Hidup akan menguji saudara empatnya ketika kita sedang bersamadhi. Bisa ada bisikan, bisa ada penampakan, macam-macam itu ujiannya itu. Apapun kejadiannya harus panjenengan sikapi hanya dengan diam, jangan yang lain. Harus disikapi dengan diam, jangan yang lain. Kalau panjenengan melakukan selain diam, panjenengan akan tergoda, akan terpengaruh dan mengikuti. Ingat, apapun yang panjenengan alami ketika patrap samadhi itu proses, tidak nyata itu, bohong itu, cuma proses saja. Makanya jangan amat-amat gitu ya. Sikapi saja dengan diam. Betapapun ada sosok aku Allah, diam saja, jangan hiraukan, bohong itu. Aku nabi ini, aku Nyi Roro Kidul, diam aja, bohong itu. Diam aja, sikapi dengan diam. Bukan itu tujuan kita. Bukan Tuhan yang bersosok tujuan kita, itu bukan itu. Bukan nabi-nabi yang bersosok, bukan wali-wali yang bersosok, bukan leluhur-leluhur yang bersosok, bukan yang ngasih bisikan-bisikan, bukan itu. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah jati diri kita sendiri, bukan yang bahkan bukan Tuhan tujuan kita. Ngapain kita menuju Tuhan? Emangnya Tuhan bertempat di sana gitu? Tujuan kita adalah hidup. Hidup kita ada di dalam diri. Barang siapa mengenal diri, dia akan mengenal Tuhannya. Tujuan kita adalah mengenal diri. Bukan Tuhan, bukan surga, apalagi neraka. Namun, karena semuanya itu sudah tertanam kuat di otak kita, maka kita akan mengalami proses tentang Tuhan, tentang surga, tentang neraka, tentang nabi-nabi, tentang ilmu-ilmu, tentang wali-wali. Ini akan berproses karena sudah tertanam di sini sejak lama. Maka biarkan itu semua, sikapi saja dengan diam, jangan yang lain, dengan diam saja. Kalau tidak mampu, ingat, panjenengan punya wahyu pancalaku. Panjenengan punya iman. Selagi panjenengan mampu, jangan gunakan itu dulu. Kecuali panjenengan memang benar-benar sudah tidak mampu menghadapinya, lah silahkan gunakan wahyu pancalaku atau iman sebagai sifat. Oke. Dan apapun yang panjenengan praktekkan selama menekung atau gembleng,
itu adalah praktek yang nantinya panjenengan praktekkan di rumah sendiri. Nah, di sini panjenengan harus ahli karena di rumah panjenengan tanpa saya. Jadi kalau sampai mengalami itu ini panjenengan tidak ada yang mengingatkan, maka itu panjenengan harus ahli dengan apa yang panjenengan praktekkan selama di pesanggeran ini. Harus ahli karena itu bekal nantinya, bekal untuk di rumah. Tentang itu nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung atau gembleng akan diberikan motivasinya, ya, terutama tentang patrap, ya. Terutama tentang patrap samadhi, langkahnya apa saja, yang digunakan apa saja, tahapannya ada berapa, tahapannya panjenengan harus ahli di situ. Karena nanti di rumah jenengan sendiri, nggak ada Mas Ahmad, nggak ada Mas Eko, nggak ada saya. Sudah manekung, sudah gembleng, jenengan bingung di rumah, WA saya, tak pret gitu, sak balesi gitu. Master kok nanya. Sudah master kok nanya. Makanya panjenengan harus ahli di situ, ya. Karena itu nanti bekal panjenengan di rumah. Ingat, setelah manekung, setelah gembleng, panjenengan adalah master. Nah, tinggal panjenengan menguasai apa yang panjenengan praktekkan selama manekung apa enggak, itu aja. Kalau panjenengan menyimaknya dengan baik, pasti menguasai. Enggak mungkin tidak, karena cuma gini-gini tok kan. Cuma gini-gini tok kan. Enggak. Enggak bakar dupa, enggak menyediakan sesaji, juga enggak nyiksa perut, kerucuk-kerucukan, enggak gitu, cuma gini-gini tok tah. Cuma gini-gini tok. Paham semuanya? Pesan saya, ingat, ketika patrap samadhi, mendengar apapun, melihat apapun, mengalami apapun, sikapi hanya dengan diam. Karena itu tidak sungguh-sungguh, bohong itu. Jangan kau hiraukan, jangan kau gubris gitu. Jangan kau hiraukan, jangan kau gubris. Termasuk pinggangnya pegal, bokongnya panas, kakinya kram, diam saja. Jangan di itu ini, diam saja. Kan kita sedang menyediakan jiwa raga kita untuk hidup, kan? Yang namanya menyediakan ya diam aja. Nggak kuat Pak Web, ada pancalaku sebagai sifat, gunakan itu. Kalau memang tidak kuat. Ini yang dari Aceh, Manunggal Jatinya sejak kemarin apa baru malam ini? Sejak kemarin. Mungkin karena Manunggal Jati yang sejak kemarin ada berapa ya? Yang dari Aceh 4, dari Blitar 2, lebih. Saya baru saja melakukan perjalanan jauh. Jadi energi saya atau tenaga saya tidak maksimal. Tidak maksimal. Jadi dari semua yang Manunggal Jati sejak kemarin-kemarin, saya ambil separuhnya saja. Ya, yang separuhnya besok malam. Karena saya tidak mampu kalau semuanya tidak mampu. Ya. Jadi nanti Mas Eko, kadang yang dari Blitar 2, silahkan yang lainnya nanti siapa, ya. Nah, sisanya nanti besok malam. Mohon maaf banget ya, karena saya baru nyampe tadi siang, ya. Daripada nanti resikonya fatal, ya, lebih baik saya membagi tenaga. Masih ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini, nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.